Duit itu kayaknya yang paling mudah itu ditambak kalau petani. Belum nyampe 2 bulan, 60 hari saja banyak yang udah besar udangnya. Baru satu panen gitu kalau mau beli mobil yang harga 100 jutaan itu ya gampang, mudah. Perkenalkan, saya Hirgo Yunanto, petani tambak udang faname dari Desa Malang, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Ya, awal mula ada tambak udang faname itu di wilayah Purworejo tahun 2003. Itu masih udang pindu, mulai membudayakan udang faname di tahun 2008-2010. Nah, ketertarikan kami di udang faname itu karena profitnya besar. Modal sama keuntungan itu awal menambah itu bisa nyampe 70%, kemudian siklus kedua itu sampai 100%, tapi ya ke siklus berikutnya karena sudah ada kendala faktor penyakit, faktor iklim dan lain-lain, ya sudah seperti biasa seperti petambak di daerah Pantura gitu. Nah, udang faname itu warnanya itu putih. Kalau habitat aslinya kan yang ada itu di Amerika. Keistimewaannya waktunya cepat, belum nyampe 2 bulan, 60 hari saja banyak yang udah besar udangnya. Jadi kita itu sudah bisa panen kalau kita pengen cepat-cepat punya duit gitu. Kalau hasilnya bagus itu ya bisa buat kebutuhan sehari-hari itu untuk cukupi, ya bisa buat beli apa-apa ya. Contohnya ya kalau satu kali panen terus harganya juga lagi tinggi, walaupun baru satu panen gitu, kalau mau beli mobil yang harga 100 jutaan itu ya gampang, mudah. Budidaya udang faname dari persiapan untuk membuat lahan itu biasanya pakai alat berat. Biaya itu sekitar 6-8 juta per 1.500 meter persegi. Nah, terus nanti biaya untuk setting tambaknya itu bis 3 jutaan. Untuk memasang mulsa itu biasanya untuk harga sekarang itu sekitar 1.500.000 sampai 1.600.000 per lembarnya. Kalau untuk ukuran 1.500 meter persegi ya luasan tambak itu habis 3 roll. Terus habis pemesanan mulsa kita ngisi air ke tambak. Untuk ukuran 1.500 itu biasanya ngisinya itu 5 hari 5 malam baru penuh. Cara mengisi seperti yang kita lihat itu dipompa menggunakan water pump. Dari water pump terus kita ngambilnya tidak dari laut. Jadi di daerah sini, daerah khususnya Ngombol itu punya keistimewaan tersendiri dari tempat-tempat lain. Karena kita ngambil air itu ngebor dari bawahnya tambak sudah payo. Jadi sudah memadai untuk budidaya faname. Itu salah satu kelebihan. Jadi untuk bakteri-bakteri yang berasal dari laut itu nggak ada. Terus bibit-bibit ikan yang dari laut juga nggak ada karena murni dari air tanah, tapi air tanahnya payo. Nah, setelah pengisian air, kemudian kita menyiapkan kincir air itu, entah itu ada yang menggunakan listrik, ada yang menggunakan diesel untuk tenaga penggeraknya. Di samping itu kita juga menebarkan probiotik, plankton untuk dasar-dasar ya sterilisasi air, kemudian untuk dasar-dasar pertumbuhan udang untuk makanan alami udang pada awal udang yang masih benur atau kecil-kecil. Benur kita mengambil dari Lampung ada, terus dari Anyer atau dari Situbondo, terus yang dari Pantura Jawa Tengah itu dari Rembang dan Jepara juga ada. Untuk luasan 1.000 meter persegi itu ya kalau tebar itu selera asal tidak terlalu padat itu. Ya, biasanya perbandingannya 100 meter persegi itu 100 meter kubik itu 100 ekor. Kalau bibit itu tergantung dari perusahaan pembenuran. Itu ya
Kalau mahal sih enggak, ya standar lah sekitar Rp45 per ekor sampai Rp55 per ekor. Tergantung produksi dari mana gitu. Nah, setelah penebaran ya kita perawatan tiap hari, ngasih makan kalau udang masih kecil juga peletnya itu masih butiran kecil-kecil. Kalau semakin besar nanti juga kita akan ganti dengan pakan yang butirannya lebih besar. Biasanya kalau yang di bawah umur 40 sehari 3 kali. Kalau yang 40 hari ke atas biasanya 4 sampai 5 kali. Melihat keadaan, kalau udangnya memang makannya kenceng ya kita kasih makan terus ya. Kalau kendala ya tentu orang berusaha itu banyak ya, terutama itu penyakit udang itu yang memang semua ahli dari perudangan itu belum bisa menemukan yang pasti ini obatnya apa, itu belum ada memang ya. Cuma kita memang harus sangat berhati-hati, harus intensif untuk perawatan udang. Dari seminar ke seminar kemana-mana itu memang masih tahap mencari solusi untuk mengatasi penyakit-penyakit udang ya, terutama berak putih. Terus padahal kalau secara visual itu airnya sehat, tapi tiba-tiba udang itu mati gitu kan, karena petani itu tidak menargetkan untuk berapa bulan, asal sudah besar, sudah pantas untuk panen ya panen saja. Kalau ingin kok lebih dibesarkan lagi, pengen di size berapa itu nanti ya kita tinggal mengikuti harinya saja. Panennya sendiri itu per 1000 meter persegi itu luasan, sehat semua ya bisa 2 ton 2,5 ton gitu. Harga rata-rata itu size 100 yang sekilo isi 100 itu sekitar 49-50 ribu. Se-Indonesia itu biasanya sama ya, cuma selisih 1000 atau 500 saja se-Indonesia itu. Untuk penjualan itu kita ke Jakarta atau Surabaya, biasanya di sana itu masuk ke tempat pengolahan ikan, itu entah untuk sarden udang atau untuk dimasak tapi sudah dikemas dalam plastik. Tambak udang Faname, khususnya tambak udang Dewi Urang Ayu. Kalau Anda mau sekedar ngobrol atau bertukar pikiran, atau memang ada dari universitas itu kan juga sering ada yang magang atau PKL, Anda bisa menghubungi ke channel YouTube Dewi Urang Ayu. Bisa menghubungi nomor WA 08222 0838497. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen ke channel YouTube-nya Cap Capung.